Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, bagaimana sebenarnya makna atau maksud dari nuzulul Quran? Ya, saya bacakan beberapa rujukan, diantaranya dari Imam Al-Qurtubi di kitab Al-Jami' lil Ahkam, ya, Ahkamil Quran. Kemudian di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni, dan juga di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Mana'ul Qattan, bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Sementara turun Al-Quran sendiri itu dibagi dua, ya. Lil Qur'anil Karim tanazzulani, bahwa proses turunnya Al-Quran itu ada dua kali, ya. Pertama adalah yang pertama jumlatan wahidatan, yaitu turun Al-Quran sekaligus minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya, dari lauhil mahfud diletakkan di langit dunia, yaitu di Baitul Izzah fi lailatul qadari, dan itu dilakukan atau terlaksananya adalah pada malam Lailatul Qadar. Lah, kapan itu? Lah, ini saya bacakan beberapa ayatnya. Misalnya disebutkan dalam kitab Asy-Syura, misalnya Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh berkah. Kapan itu malam yang penuh berkah itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadari, yaitu sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu pada bulan Ramadan. Maka ada berdasarkan hadis ayat-ayat ini, ya, dan kemudian hadis juga yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, diantaranya oleh Ibnu Abbas, yang di sana disebutkan fusilal Qur'anu minadzikri, Qur'an itu dipisahkan dari adzikr, fawudhi'a fi Baitul Izzah, kemudian diletakkan di Baitul Izzah minas sama'id dunya, dari langit dunia. Faja'ala Jibrilu yang zilu bihi ala Nabi, kemudian Jibril menjadikannya diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Maka turun yang pertama inilah yang disebut dengan jumlatan wahidatan. Quran turun langsung sekaligus dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini terjadi menurut riwayat yang paling kuat dan diikuti oleh ulama-ulama Indonesia dan ulama-ulama Asia Tenggara, yaitu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun nanti ada riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa turunnya ini pada tanggal malam 24 Ramadan. Ada lagi pendapat yang mengatakan turunnya adalah pada tanggal 27 Ramadan. Maka misalnya di Mesir, peringatan nuzulul Quran itu dilakukan pada tanggal 27 Ramadan. Tetapi rata-rata negara-negara di Asia Tenggara, orang-orang muslim di Asia Tenggara itu memperingati nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu turunnya Quran pertama kali jumlatan wahidatan, atau turun sekaligus dari langit dunia, dari Lauhil Mahfud sampai ke langit dunia, yaitu di Baitul Izzah. Lah, baru turun yang kedua adalah minas sama'id dunya ilal ardi mufarraqan atau nujuman, yaitu turun dari Baitul Izzah, dari langit dunia. Ini diturunkan kepada Kanjeng Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril secara mufarraqan atau terpisah-pisah, nujuman atau dengan cara bertahap sedikit demi sedikit, ya, hasba waqi'atin wal hawadis, sesuai dengan dinamika kejadian-kejadian, pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW fi muddatin, ya, selama salasa wa ishrina sanatan, yaitu 23 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tetapi rata-rata digenapkan menjadi 23 tahun. Ini, ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah turunnya Quran dalam proses secara bertahap. Sehingga turun yang pertama kali, yang itu katanya
diturunkan pertama kali dari langit dunia ya kepada Kanjeng Nabi itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ketika Kanjeng Nabi bertahanus, ketika Kanjeng Nabi beribadah, ketika Kanjeng Nabi sedang menyendiri, sedang uzlah, sedang mendekatkan diri taqarrub kepada Allah SWT fi gharin Hira, yaitu di Gua Hira. Dan pada malam 27 Ramadan itu juga diturunkan dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi 5 ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Jadi nuzulul Quran maknanya adalah turunnya Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah dengan cara sekaligus, kemudian turun dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Inilah yang diperingati sebagai hari yang sangat bersejarah karena disinilah turunnya Al-Quran yang sangat mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.